Halo, shalom. Apa kabar? Saya harapkan setiap saudara tetap tinggal dalam Tuhan. Karena untuk mendapatkan ketenangan tidak ada jalan lain kecuali kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam hidup kita. Dia adalah sumber air ketenangan. Seperti di dalam taman ini begitu segar, semua pohon-pohonnya kelihatan sangat asri karena adanya air yang terus memancar di sekitarnya, dan itu akan membuat dia terus menyejukkan. Kalau saudara kepingin hatinya sejuk, tenang, tinggal berkumpul dengan orang-orang yang mau peduli saudara. Disitulah saudara bisa dapatkan ketenangan. Dan bagi saudara yang kepingin peduli orang lain yang sedang risau hatinya, bawa dia kepada Tuhan. Tuhan Yesus sumber air kehidupan, dan ajak dia baca firman Tuhan, perdengarkan firman dan ajak dia mengaplikasikannya supaya dia menerima ketenangan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, demikian bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya rindu semua saudara bisa hidup di dalam ketenangan jiwa saudara, seperti yang pernah saya layani. Dia sakit bipolar, sudah harus minggat dari suaminya karena dia tidak bisa lagi tahan menghadapi ancaman ataupun kecaman yang setiap saat bergejolak dalam keluarganya. Tetapi puji nama Tuhan, ketika ditemui temannya ajak dia makan, minum, walaupun sederhana, sampai aja. Tetapi setelah itu dia didoakan. Waktu itu cuma didoakan di mobil, tetapi nama Yesus selalu ada di mana saja. Saat diperintahkan semua sakit, apapun yang menyekam hidupnya, dalam nama Yesus, kemudian dia bisa segar kembali. Waktu itu saya ingat dia berkata sakit-sakit di bagian pahanya, seolah-olah ada batu yang tonjok dia. Tetapi diperintahkan di bagian pahanya, dalam nama Yesus langsung merasa lega. Pindah lagi di bagian perutnya seperti ada paku yang menusuk-nusuk. Tetapi diperintahkan lagi dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Akibatnya dia juga menjadi lega. Lalu akhirnya dia dipenuhi Roh Kudus, kembali bergairah baca firman Tuhan. Sampai sekarang dia merasa sangat tenang hatinya. Bagaimana dengan saudara? Jangan putus asa, panggil nama Yesus. Apapun yang saudara hadapi, Yesus sanggup menyelesaikan karena dia lebih besar dari segala perkara. Amin. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, lalu saudara bisa didoakan. Lalu saudara yang merasa diberkati dan merasa ada orang-orang lain yang membutuhkan video ini, jangan segan-segan di-share aja supaya mereka bisa juga dapat diberkati, karena nama Yesus perlu diproklamirkan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
my Savior God. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tuhan itu baik. Ayo kita berdoa ya. Taruh tangan saudara di dada kalau saudara mau undang Yesus. Bahkan taruh tangan saudara tempat-tempat yang sakit. Tangan saudara penuh dengan kuasa. Karena saudara memiliki Yesus. Tuhan, hari ini kami mengundang Engkau tinggal dalam setiap hati saudara kami yang sedang mengundang dan membuka hatinya supaya Yesus tinggal di dalam hatinya. Engkau sanggup mengampuninya, Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan. Hari ini kami perintahkan semua sakit penyakit yang ganggu pikiran, jiwa, roh tubuhnya, bahkan semua organ-organnya, bagian tubuh di mana saja diletakkan tangannya, kami perintahkan dalam nama Yesus jadi sembuh. Perintahkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan kuasa penyakit apapun, pergi tinggalkan. Darah anak domba Allah sucikan. Sebagaimana Tuhan sudah tolong yang lain, tolong Tuhan setiap mereka yang jerit hatinya, jamah dan beri sembuh. Kepedulian kami lewat online ini biar menjamah setiap mereka sehingga tidak ada yang menderita, tidak ada yang sengsara. Mereka yang sulit di dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam rumah tangganya, jamah dan berikan pemulihan. Kami lepaskan berkat untuk setiap saudara-saudara kami. Berikan kebahagiaan, panjang umur, kemampuan untuk terus berkarya, berproduktif, jasmani maupun rohani, sehingga apa saja ini perbuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami dengan hikmat untuk mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Kami tetap serahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sakit bagian tulang belakang, tulang kaki, tangan, atau apapun jari-jarinya, supaya Tuhan jamah, hancurkan semua sakitnya. Kami berdoa juga untuk mereka yang mengalami sakit kanker, bahkan tumor di belakangnya, jamah dan beri sembuh. Taruh tangan saudara tempat yang sakit, kami hancurkan semua sakit itu dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Yang sakit autis, yang sakit diabetes, yang sakit kakinya bengkak, kami tolak sakit itu dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan. Bebaskan mereka yang mengalami kesulitan di dalam studinya, supaya Tuhan jamah dan berikan fokus untuk dapat belajar dan angkanya bisa menjadi baik. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu. Berkati semua Tuhan kerinduan anak-anak-Mu yang mau jual rumah, jual tanahnya, bahkan jual toko, supaya semua dapat pembelian baik. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami berkati sepanjang hari ini buat semuanya bisa semangat dan tetap bisa bergairah membaca firman Tuhan lewat Alkitab, sehingga semuanya bisa dapat inspirasi yang baru setiap saat. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.